life of your splendor, takes our breath and brings us to. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ayat yang baru saja kita baca menjadi salah satu ayat yang paling penting ketika membicarakan beberapa doktrin penting di dalam kekristenan. Dan karena itu saya mengajak kita semua untuk ikut berpikir, menganalisis ayat ini. Meskipun hal ini memang, maafkan untuk mungkin agak berlebihan kalimat yang berikut. Kadang-kadang di gereja-gereja, di banyak gereja, khotbah-khotbah tidak mengajak jemaat untuk ikut berpikir, sehingga kemudian tidak sedikit yang tersono di gereja. Karena pengkhotbah juga ya pokoknya dia pikir yang penting dia selalu bilang, terserah mau mengerti atau nyanda, sudah selesai. Saya berharap tidak terjadi hal itu pagi ini. Termasuk saudara punya hak untuk menguji setiap kalimat yang kemudian akan saya sampaikan. Itu pertama. Yang kedua, khotbah ini mungkin akan lebih dari setengah jam. Moga-moga tidak lewat 1 jam. Karena kita biasa memimpin KPI, tidak pernah kurang dari 1 jam. Mari kita sudah bilang dulu, kita mau pergi dengan 2 syarat. 1, khotbah tidak kurang dari 1 jam. Yang kedua, tidak ada cerita lucu. Bagaimana? Kalau orang setuju, kita pergi. Kita lain maaf ya. Kalau orang tidak setuju, jangan cari pendeta lain. Kita ambilin, nggak boleh balawak-lawak. Kita sangat menaruh keyakinan bahwa iman jemaat tidak mungkin dibangun oleh mob-mob, lelucon-lelucon, lawak-lawak. Tapi iman jemaat dibangun oleh Injil, oleh firman Tuhan. Amin. Oleh pendeta belum khotbah sudah bagas. Jadi kita bicara selalu itu, Pak, kita nggak bilang bahwa tapi moga-moga saya paham lah orang bekerja. Maksudnya ini juga orang bekerja kan, tapi maksudnya ada agenda-agenda lain juga yang saudara harus kerjakan. Nah, dan karena itu kita akan memikirkan ayat ini lebih banyak dari aspek-aspek doktrinal. Mungkin sekitar 4 kata kunci penting yang akan orang perhatikan pada ini. Pertama, dibilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kata dipilih ini menjadi salah satu doktrin di dalam kekristenan. Secara khusus karena saya berlatar belakang gereja Reform, gereja Calvinis. Di dalam Calvinisme, ketika John Calvin dan kemudian seluruh sistem Calvinisme menerangkan tentang doktrin keselamatan, maka salah satu istilah yang dimunculkan di dalam Calvinisme adalah pemilihan. Maksudnya, memang nyandak semua orang selamat. Nyandak semua. Karena itulah Alkitab munculkan istilah yang akan diselamatkan hanya yang dipilih. Nah, sekarang tolong pikirkan sama-sama istilah ini. Apa artinya dipilih? Dipilih berarti nyandak semua. Kalau semuanya tidak pilih dia nama. Dipilih berarti tidak semua. Kalau semua namanya tidak dipilih. Misalnya, saudara ketika hari pemilu kada misalnya, saudara datang di TPS, lalu saudara mendapat surat suara misalnya, lalu di surat suara itu misalnya ada 3, 4, 5, 6, 7 pasang calon. Ketika saudara masuk di bilik suara, apakah saudara akan melakukan ini? Supaya adil, kenapa kamu semua? Begitu? Ya enggak, saudara hanya akan mempercayakan suara saudara kepada pihak tertentu. Itu namanya pemilihan. Kalau saudara coblos semua, bukan memilih dia kenapa? Memilih berarti hanya mengambil sebagian dari yang ada. Memilih berarti saudara hanya mempercayakan sesuatu kepada pihak tertentu. Secara khusus dalam pemilu kada, saudara mempercayakan suara saudara kepada pihak tertentu. Saudara tidak mungkin akan mencoblos semua. Jadi memilih berarti hanya
mengambil sebagian. Nah, ini memang salah satu misteri yang di satu pihak kita bilang mengagumkan tapi sekaligus mengerikan. Kenapa tidak semua? Kita tidak tahu. Kenapa Allah hanya memilih sebagian orang? Hal kedua, apa yang menyebabkan Allah memilih? Nah, ini menarik. Allah memilih karena apa? Misalnya, saya bandingkan di dalam pilkada, lagi-lagi di pilkada. Waktu orang mau pilih, biasanya orang memilih berdasarkan apa? Ya tidak mungkin, saya yakin tidak ada di sini, kecuali dia tidak waras. Tidak ada di sini yang begini. Kawan, mana mau pilih itu nomor apa? Oh, kita mau pilih itu nomor ini. Siapa dia? Udah dengar kata dia KPK sama logo. Mata suka juga calon pemimpin begitu. Kamu pilih begitu. Ada tidak yang begitu? Tak mungkin. Atau begini. Siapa mana mau pilih dia, kawan? Dengar kata dia tukang bahugel. Mata suka juga begitu. Tak mau pilih begitu. Ada tidak? Ya tidak mungkin. Saudara, maaf ya, kecuali saudara tidak sehat berpikir. Tapi umumnya saudara memilih karena apa? Misalnya, yang ideal. Misalnya, karena saudara telah melihat visi misinya. Berdasarkan visi misinya, mungkin saudara tidak kenal orangnya, tapi karena visi misinya, rencana-rencana program yang dia tawarkan, lalu saudara pandang baik program-program itu, saudara akhirnya memilih. Atau yang kedua, hal-hal yang misalnya lebih pragmatis. Siapa pilih? Oh dia super bakasnya atau orang. Dia tukang membantu orang. Dia berekam jejak bagus. Dia sangat ringan tangan. Atau yang lebih apa ya? Lebih emosional misalnya. Siapa pilih dia? Tapi keluar kata dia. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah biasanya kita memilih karena ada sesuatu yang baik yang telah kita lihat pada orang itu, lalu kita memilih. Atau dengan kata lain, sadar atau tidak, sebenarnya di dalam pikiran kita telah menetapkan syarat-syarat seorang pemimpin. Misalnya, sadar atau tidak sadar, diungkapkan atau tidak, sebenarnya di pikiran orang menetapkan kita suka tuh pemimpin. Satu, dia visi misi bagus. Yang kedua, dia rekam jejak bagus. Yang ketiga, misalnya dia kehidupan keluarga bagus. Yang keempat, misalnya dan lain-lain. Tapi intinya saudara akan membuat daftar yang baik dan saudara akan cocokkan daftar itu kepada orang tertentu. Siapa atau calon mana yang memenuhi kriteria yang saudara tetapkan, maka saudara menjatuhkan pilihan. Dengan kata lain, satu kali lagi, biasanya kita memilih karena ada sesuatu yang baik yang telah kita lihat pada orang itu. Persoalannya, bagaimana waktu Allah memilih orang untuk diselamatkan? Ada ayat lain yang menolong kita untuk mengerti Allah memilih karena apa. Misalnya di dalam Efesus 1 ayat 4, Paulus bilang begini, sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Coba pikirkan kalimat ini. Allah telah memilih kita, Allah telah memilih orang-orang yang akan diselamatkan kapan? Sebelum dunia dijadikan. Saudara di mana sebelum dunia dijadikan? Nih tahu, sedang dunia belum dijadikan untuk orang tarik. Kira-kira begini kan, misalnya kalau orang kembali ke kejadian pasal-pasal awal kan, misalnya ini hari pertama. Hari pertama Tuhan menciptakan langit bumi lalu terang dan gelap. Lalu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam Tuhan menjadikan manusia kan? Tapi Alkitab bilang, Efesus 1 ayat 4 bilang, sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Bukan waktu kita dicipta, bukan waktu kita lahir, bukan waktu kita dibaptis, bukan waktu kita disidi, atau bukan waktu kita mengakui iman kita, bukan. Kapan Allah memilih kita? Alkitab bilang Allah sudah memilih kita sebelum ini
yang misterius untuk mengatakan apa kalimat itu. Untuk mengatakan satu hal. Engkau dipilih bukan karena sesuatu yang ada padamu. Karena bahkan jangankan kita, dunia belum ada. Itu yang Efesus 1 ayat 4 bilang. Inilah sebabnya John Calvin kemudian mengucapkan satu kalimat yang bagus. Inilah yang disebut pemilihan tanpa syarat. Unconditional election dari bahasa Tionghoa. Pemilihan tanpa syarat. Kita biasanya memilih dengan syarat, tapi Allah memilih dengan prinsip yang John Calvin bilang pemilihan tanpa syarat. Atau dengan kata lain, kalau orang itu dipilih, itu semata-mata karena kasih karunia. Alkitab tidak pernah memberitahu kita kenapa Allah memilih seseorang. Maksudnya, atas alasan apa alasan itu dirahasiakan, tapi tujuannya yang dibukakan. Satu kali lagi, alasan orang itu dipilih dirahasiakan. Supaya apa? Supaya itu yang kemudian, misalnya di dalam doktrin keselamatan, kalau saudara ingat, bahkan mungkin saudara hafal Efesus 2 ayat 89. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi betul-betul kekristenan menekankan keselamatan itu karena kasih karunia. Kalau saudara panggal tuh kalimat Efesus 2 ayat 89 itu, kalimat itu betul-betul akan saudara dapati akan menghancurkan konsep jasa. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tidak ada jasa sedikit pun. Inilah kekristenan. Inilah ajaran Alkitab. Doktrin itu boleh diperbandingkan, tapi tidak untuk dipertandingkan. Jadi saudara yang bilang semua agama sama itu pengkhianatan terhadap Alkitab. Saudara yang bilang semua agama sama itu menghina darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Saudara yang bilang semua agama sama saja, itu adalah mencari masalah dengan Yesus Kristus. Secara khusus ketika membicarakan tentang doktrin keselamatan, semua agama sama mengajarkan bahwa keselamatan itu karena perbuatan-perbuatan baik. Makin baik perbuatan baik, makin besar kesempatan diselamatkan. Karena itu semua agama berusaha ajarkan perbuatan baik. Karena berbuat baik itu baik, maka harus baik-baik berbuat baik, karena lebih baik berbuat baik daripada tidak berbuat baik. Maka keselamatan itu ditentukan oleh jerih lelah kita. Keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan-perbuatan baik kita. Sudah pernah dengar istilah semua agama sama aja, kurang perbuatan yang menentukan. Itu kalimat yang salah, dua salah. Pertama waktu dibilang semua agama sama aja, yang kedua kurang perbuatan yang menentukan keselamatan. Itu kalimat yang sangat tidak alkitabiah. Tapi maafkan saya untuk ucapkan kalimat yang berikut ini. Itu memang kalimat yang sangat disukai di zaman kemajemukan agama. Seolah-olah ketika kita mengatakan keselamatan itu hanya melalui Yesus Kristus saja, hanya oleh darah Yesus Kristus saja, itu seolah-olah dipandang sebagai suatu kenaifan. Agama Kristen ini sempit, kolot, konyol, berpikir tidak manusiawi. Harusnya tidak boleh bilang begitu. Tapi kita bilang pluralisme agama itu mengandung pengajaran-pengajaran yang sangat membahayakan. Bukan berarti Alkitab mengajak kita membenci orang-orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada itu. Justru Alkitab bilang, kasihilah sesamamu manusia. Apapun agamanya, apapun rasnya, apapun latar belakang.
Amin. Tetapi penghormatan kita terhadap kemajemukan agama tidak boleh membatalkan doktrin bahwa keselamatan itu hanya melalui anugerah, hanya melalui jasa Yesus Kristus saja. Amin. Tak mungkin. Justru orang yang bilang ada keselamatan di luar Yesus, dia tak keselamatan. Siapa yang bilang? Yesus yang bilang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak mungkin orang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Kisah Rasul 4 ayat 12 bilang, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, no other name, nyanda ada nama lain yang mencari keselamatan selain daripada Yesus Kristus. Jadi satu kali lagi, kekristenan secara khusus John Calvin dan seluruh sistem Calvinisme yang kemudian mempopulerkan istilah ini, pemilihan tanpa syarat, unconditional election. Jadi Allah memilih kita. Maksudnya, pertama, memang nyanda semua orang mau selamat. Itu satu. Yang kedua, Allah memilih kita berdasarkan apa? Bukan berdasarkan apa yang ada pada kita, tapi Alkitab pakai istilah berdasarkan kasih karunia. Orang dipilih sebelum, bukan sebelum orang lahir, malah sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya nyanda ada orang, Efesus 2:8, supaya nyanda ada orang yang akan memegahkannya. Ketika dia tahu dia dipilih, maka dia tidak mungkin menganggap itu karena ada jasa nyanda. Ini semata-mata karena kasih karunia. Hanya orang-orang angkuh, hanya orang-orang sombonglah yang menolak doktrin ini. Kenapa? Karena mereka tidak ikhlas bahwa jasa-jasanya tidak dihitung oleh Tuhan. Tapi ketika saudara menyadari ini, justru hal pertama, saudara akan semakin menjadi rendah hati. Kita sebenarnya tidak layak. Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa ialah maut. Jadi di beberapa jemaat yang saya layani secara khusus di jemaat baik-baik Kauberan, secara khusus pemuda-pemuda di sana saya menerangkan selama berminggu-minggu kita menyelesaikan. Misalnya saudara pernah dengar istilah 5 pokok Calvinisme. Tuli. Ketika saya menjelaskan 5 kali pertemuan 5 pokok Calvinisme itu, minggu yang lalu kami masuk pada sesi tanya jawab. Tiba-tiba ada orang tanya begini, pendeta, betul bahwa orang sudah bisa bantah. Memang Alkitab bilang hanya sebagian orang yang dipilih. Pertanyaannya, no, tuh yang tidak dipilih for apakah itu diciptakan? Tuhan yang tidak adil. Ada khusus di sini tak? Saudara mau jawab apa kalau ada jembatan yang begitu? Pelayan khusus itu bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran gereja. Semua Tuhan cipta, iya. Tapi kenapa hanya sebagian yang dipilih untuk diselamatkan? Orang sudah tahu, orang sudah membantah. Kita suka kasih banyak data Alkitab tentang pemilihan tanpa syarat, dipilih untuk diselamatkan. Lalu kalau Tuhan yang tidak pilih semua, ngapain orang diciptakan yang tidak dipilih? Berarti Tuhan yang tidak adil. Sudah mau jawab? Bagaimana? Nah, orang sudah maaf ya, jangan marah. Dari tadi agaknya kita gas terus. Nah, orang ini sudah biasa ya, sudah yang penting jemaat rajin datang masuk gereja, rajin doa, rajin masuk kolom, rajin ibadah, kasih persembahan persepuluhan, sudah suci. Iman itu mesti bertumbuh. Salah satu Charles Stanley bilang, salah satu tanda pertumbuhan iman adalah adanya kemauan yang keras, yang kuat, yang sungguh-sungguh untuk mempelajari firman Tuhan dan doktrin-doktrin yang benar. Balik ditanya, bagaimana kalau ada yang bilang berarti Tuhan yang tidak adil? Sekarang kita sebelum saja. Menurut saudara, adil itu apa? Adil itu maksudnya sama rata. Begitu. Ada orang bilang adil itu maksudnya sama rata.
Kalau adil adalah sama rata, maka semua orang pernah tidak adil. Misalnya, mama, papa, saudara mau kasih sama banyak enggak? Misalnya, ini mama udah beli apa namanya? Pizza. Mau nih 2 makan Tuh anak 1 umur 3 tahun. Tuh anak 1 umur 20 tahun. Mesti adil bagi 2. Baking sama. Kira-kira itu adil nggak? Anak 1 umur 3 dan anak yang 1 lagi umur 20. Mama beli saya jumbo, lalu mama bilang supaya adil bagi 2. Begitu tuh adil. Itu justru saudara akan mencelakakan tuh anak yang kecil itu, dan saudara akan mungkin bikin tuh yang besar itu ngomel-ngomel. Kita badan pepai begini, kita berat 80 kilo, ini tapi adik baru 8 kilo, ya mau mama bikin. Justru mama ini enggak adil. Adil itu bukan sama rata. Adil berarti menerima apa yang layak. Saudara mengerti? Adil adalah menerima apa yang layak. Nah, Alkitab bilang begini, semua orang sudah berbuat dosa, dan upah dosa ialah, dia berbahasa sederhana, karena semua orang sudah berdosa, maka seharusnya semua orang masuk neraka. Kalau saudara mau tuntut Tuhan adil, tidak ada yang selamat. Adil berarti apa? Menerima apa yang layak. Jadi karena Tuhan sudah bilang upah dosa ialah maut, maka berarti karena orang berdosa, orang ganti itu dan orang penyawa, berarti orang harus bersedia dihukum mati. Itu keadilan. Justru kalau Allah yang tidak hukum orang berdosa, Tuhan yang tidak adil. Maka kalau orang minta dia keadilan, tidak ada putus selamat. Kita bilang bagaimana? Waktu pemuda itu tanya, berarti Tuhan tidak adil. Kita bilang, oke. Kalau nggak minta Tuhan adil, orang tidak mau selamat semua. Tidak ada satupun yang mau selamat. Bagaimana? Tapi puji Tuhan, Alkitab bilang Allah itu bukan hanya maha adil, dia juga maha kasih. Semua menerima yang layak, dia boleh kasih. Tapi ada sebagian orang yang menerima anugerah. Harusnya semua dihukum karena berdosa. Tapi kalau semua dihukum karena dosa, sama itu mau selamat? Tak ada. Dan karena itu, orang bersyukur, muncul istilah, karena itulah Allah berkasih karunia memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Itu tuh anugerah. Itu tuh kasih karunia. Orang memang mungkin sudah terlalu sering membahas hal-hal yang bersifat doktrinal. Jika khotbah-khotbah begini mungkin bikin orang sakit kepala. Jadi orang mesti memikirkan ulang orang kekristenan. Betul-betul karena anugerah, karena kasih karunia kita dipilih. Ketiga, sekarang bagaimana orang tahu orang dipilih atau tidak? Tadi kita sudah bilang toh, dipilih berarti memang nyanda sama mau selamat. Dipilih memang berarti Tuhan cuma ada ambil sebagian. Kapan Allah memilih? Yaitu sebelum dunia dijadikan. Untuk menerangkan apa itu? Untuk menerangkan alasan pemilihan bukan ada pada kita, tapi ada pada Allah. Apa itu? Kita tidak tahu kecuali istilah penting di Alkitab. Karena kasih karunia, karena anugerah, bukan karena jasa, bukan karena perbuatan baik kita dipilih. Karena kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Betul-betul untuk menekankan kita tidak ada peran sama sekali, kita tidak ada jasa sama sekali, tidak ada adil sama sekali di dalam penentuan keselamatan. Karena itu yang ketiga kita bilang, bagaimana orang tahu
Orang dipilih atau nyanda. Semua saya ini kamu terus ini. Apa musuh itu? Benar. Terus selama ini pikir nggak ibu? Orang kaget orang ini udah masuk gereja selama ini. Ya kok di KTP Kristen misalnya. Belakangan baru tahu. Masalahnya kan ini misteri. Bagaimana orang tahu? Orang dipilih. Saya kasih contoh. Beberapa tahun lalu perkemahan pemuda Gemim di Lola. Lalu saya diminta untuk kasih materi DP judul kalau nggak salah otoritas dan keagungan Alkitab kalau nggak salah. Lalu tiba-tiba ada yang tanya begini setelah selesai pengajian materi, tiba-tiba ada yang tanya begini. Pendeta, akhirnya memang orang tidak bisa membantah bahwa keselamatan itu karena anugerah, karena kasih karunia, dan Alkitab bilang keselamatan itu ditentukan oleh iman saja. Dan Paulus terangkan di Roma, bagaimana iman itu datang? Alkitab bilang iman datang, iman timbul, iman ada dari mana? Dari pendengaran firman. Sekarang kita mau tanya pendeta, ini pemuda, itu sekali tanya, bagaimana? Pendeta jawab. Misalnya ada orang dia lahir di suku terasing, suku pedalaman. Seumur hidup tidak pernah dengar Injil, tidak pernah dengar Yesus, dan karena itu tidak pernah beriman kepada Yesus Kristus. Dan dia mati tanpa pernah tahu, jangankan tahu, tanpa pernah dengar Injil, tanpa pernah mendengarkan nama Yesus, dan apalagi beriman kepada Yesus Kristus. Karena memang tidak pernah ada orang yang pergi beritakan. Lalu dia mati. Selamat dia. Sudah mau jawab bagaimana? Gak mirip dengan kita bilang tadi. Sekarang orang mesti pikirkan, gumulkan, kita ini terpilih atau nyanda. Nah, setelah membaca seluruh prinsip Alkitab, mempelajari doktrin-doktrin secara khusus doktrin Calvinisme, dan secara lebih khusus lagi ayat yang telah baca pagi ini, kita akan mendapat beberapa poin untuk menolong kita. Tanda apa orang itu dipilih? Sebenarnya di sini muncul 3 hal, tapi saya akan sedikit perluas. Sebenarnya di ayat ini jawab. Tapi oke, kita sedikit perluas. Tanda apa orang itu dipilih? Tanda pertama adalah dia pernah mendengarkan Injil. Apa pentingnya itu? Karena Alkitab bilang, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, akan Injil. Karena yang akan menyelamatkan dia adalah iman kepada Yesus Kristus, maka tidak mungkin dia beriman kalau tidak mendengar Injil. Tidak mungkin dia mendengar Injil kalau tidak ada orang yang pernah memberitakan. Itu Paulus bilang. Karena itu, supaya orang beriman, dia harus mendengarkan Injil. Dia harus mendengarkan firman. Dan karena itu, orang mendapat alat bantu. Tanda pertama orang itu dipilih adalah dia pernah mendengarkan Injil. Sudah selesai? Belum. Tanda kedua, setelah dia mendengarkan Injil, dia mendengarkan Injil Kristus. Tanda kedua, oleh pertolongan Roh Kudus dia akan bereaksi. Dia akan menanggapi Injil. Dia akan menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sangat mungkin memang ada orang mendengarkan Injil, tapi dia tidak beriman kepada Yesus Kristus. Kenapa begitu? Saya pernah membaca satu penjelasan dari Mark Bever. Dia menulis satu buku yang bagus, judulnya 9 Tanda Gereja yang Sehat. Lalu dia bilang begini, kalau ada orang yang sudah mendengar Injil, bahkan mungkin sudah berkali-kali mendengarkan Injil, tapi tidak mau bertobat dan tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Apa itu? Satu, mungkin belum waktunya. Jadi saudara, ini penting bagi teman-teman Beosus. Kalau saudara bahkan suka habisan cara, so pergi pengajaran, so pergi penginjilan, so penggembalaan, so mujulai, so tambah yang diakoniale. Kong dia tetap nggak datang. Saudara jangan cepat-cepat kecewa, jangan cepat-cepat baperan. Mungkin belum waktunya, sabarlah. Yang kedua, mungkin bukan kita orangnya. Maksudnya, mungkin ada orang yang boleh digerakkan hatinya dengan metode yang berapi-api sama dengan kita. Atau mungkin ada orang yang boleh dijangkau dengan pendekatan yang lebih lemah lembut. Lemah lembut itu tidak lemah. Lemah lembut itu kekuatan. Yang lemah itu lemah gemulai, lemah lembut. Kalau kita bilang bukan lemah gemulai, maaf ya. Lemah lembut. Ada orang yang boleh dijangkau dengan lemah lembut. Jadi satu apa? Mungkin belum waktunya. Yang kedua, mungkin bukan kita orangnya. Yang ketiga, ini mengerikan. Mungkin memang dia tidak dipilih. Kalau Tuhan yang tidak pilih dia, sampai keluar anak lidah, sampai saudara muntah-muntah kuning menjelaskan Injil, dia tidak akan mungkin berubah. Karena apa? Karena Roh Kudus tak bekerja melembutkan hatinya untuk terima Injil. Ada satu kalimat yang mengerikan saya pernah dengar dari Pak Pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, sangat mungkin ada orang-orang bukan pilihan, tapi untuk sementara in the cost di dalam gereja. Sebaliknya, sangat mungkin ada orang-orang pilihan, tapi untuk sementara dibiarkan in the cost di agama-agama lain. Ada contoh nggak di Alkitab? Ada. Ada orang yang selama kira-kira 3,5 tahun makan tidur dengan Yesus, pergi mana-mana kabarkan Injil, ikut pelayanan bersama Yesus, bahkan mendapat jabatan di dalam persekutuan Yesus, menjadi bendahara umum. Tapi belakangan baru tahu dia bukan orang pilihan. Siapa dia nama? Tapi sebaliknya, ada orang, jadi lihat, dia dibiarkan di dalam, belakangan baru tahu bukan pilihan. Siapa kalau tidak dipilih dia akhirnya diberi kesempatan ditaruh di dalam. Stephen Tong bilang, setidaknya suatu hari tidak ada orang yang akan menggugat Allah karena dia sudah pernah diberi kesempatan. Maka sebaliknya, ada orang untuk sementara dibiarkan di luar gereja, menghina Kristus, berusaha menghabisi pengikut-pengikutnya. Belakangan baru tahu dia bahkan menjadi rasul terbesar di sepanjang sejarah, menulis lebih dari setengah perjanjian baru. Siapa dia bilang? Ada yang satu bukan pilihan tapi dibiarkan di dalam. Yang satu pilihan tapi untuk sementara dibiarkan di luar. Kalau dia bukan pilihan, sementara dia dalam, belakangan dia akan diusir. Kalau dia pilihan, sementara dia di luar, belakangan dia akan dibawa masuk. Ini misteri pekerjaan Allah. Jadi kita bilang satu, tanda orang itu dipilih apa? Pertama, dia pernah punya kesempatan mendengar Injil. Yang kedua, dia menerima Injil, menerima Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan mengakui bahwa di luar Kristus tak mungkin ada keselamatan, di luar Kristus tidak mungkin ada pengampunan dosa, dan dia takluk kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, saya muncul di sini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dipilih untuk apa? Kalimat berikut, imamat yang rajani. Kalau saudara periksa BIMK, bahasa Indonesia masa kini, imam-imam yang melayani raja. Jadi kita dipilih bukan karena kita melayani, tapi kita dipilih untuk melayani. Kita dipilih bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, tapi kita dipilih untuk melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang
adalah apa? Bangsa yang kudus. Maka tanda berikut orang itu dipilih adalah dia hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kekudusan. Kita dipilih bukan karena hidup kudus, tapi kita dipilih untuk hidup kudus. Ada ayat lain yang saya kutip tadi sebenarnya, Efesus 1 ayat 4, saudara lihat di situ, ditulis begini. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya, muncul kata supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Bukan karena kita kudus, tapi supaya. Dengan kata lain ketika orang tanya, jadi menurut kekristenan keselamatan itu karena iman saja? Yes. Bukan karena perbuatan baik? Bukan. Apakah tidak penting perbuatan-perbuatan baik? Apakah tidak penting hidup dalam kekudusan? Apakah tidak penting untuk hidup benar, hidup adil, hidup lurus? Penting. Tapi semua itu bukan penyebab keselamatan, tapi akibat dari keselamatan. Hanya membalik. Implikasinya banyak. Ketika saudara berjuang, ketika saudara bekerja, saudara tahu kenapa di dalam pekerjaan saudara harus hidup dalam kekudusan. Saudara tidak boleh menipu, saudara tidak boleh curang, saudara tidak boleh mengutak-atik atas nama policy, atas nama kebijakan, padahal itu penyimpangan. Kenapa saudara harus kudus? Karena itulah tujuan Allah memilih kita. Dan ketika saudara berjuang hidup benar, hidup kudus, bukan lagi supaya saudara diselamatkan, tapi karena Kristus terlebih dahulu telah menyelamatkan kita. Maka motivasinya akan beda. Kalau orang berbuat baik, hidup benar, hidup kudus, hidup jujur, hidup adil, kalau motivasinya supaya orang selamat, percaya, orang akan melakukan hal-hal yang baik, yang menggerakkan kita adalah ketakutan. Kawan, ini mulai bikin waktu anggaran boleh atau bagus-bagus ini boleh. Siapa sok masuk neraka? Jadi akhirnya dia berusaha jujur karena takut masuk neraka. Maka sebenarnya sadar atau tidak sadar, dia berbuat baik, yang mendorong dia adalah ketakutan. Jangan sampai kita masuk neraka. Beda dengan begini. Siapa semua yang mesti hidup benar? Karena Yesus mati for kita. Maka saudara melakukan itu sebagai tanda terima kasih kepada Kristus yang telah mencurahkan darahnya untuk. Amin. Karena Kristus sudah mati untuk kita, maka kita harus hidup untuk Kristus. Antara lain apa? Di sini bilang, kamu sudah dipilih untuk apa? Untuk melayani. Melayani adalah akibat, bukan penyebab. Melayani adalah tujuan dari pemilihan Allah. Melayani, banyak orang mempersempit maknanya, seolah-olah melayani itu nanti saudara jadi pendeta, jadi gembala, jadi pastor, jadi penatua, jadi diakan, baru saudara melayani. Nyanda. Rick Warren ketika menulis satu buku The Purpose Driven Life, dia bilang, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk menyenangkan Allah, itulah pelayananmu. Engkau boleh pensiun dari karir, tapi engkau tidak mungkin pensiun dari pelayananmu. Ketika engkau melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Allah, itulah pelayanan. Amin. Jadi saudara melakukan itu bukan lagi supaya kita mau selamat, tapi sebagai tanda terima kasih, tanda syukur kepada Kristus yang telah mati bagi kita. Kristus tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita, tapi dia telah memilih untuk mati bagi kita. Apa untungnya kalau Bapak hidup untuk rugi? Apa untungnya Kristus mati bagi Anda dan saya? Apa
ujungnya begini. Tidak ada. Lebih mudah dan lebih adil jika Allah menghukum kita karena keberdosaan. Tapi dia memilih mati bagi saya, mati bagi kita semua. Maka tanda berikut orang itu dipilih adalah dia akan berjuang. Dia akan mati-matian melayani. Bagaimana? Yesus bilang, segala sesuatu yang engkau lakukan kepada sesamamu, engkau melakukan untuk aku. Yang berikut dia bertanda apa? Dia hidup dalam kekudusan. Orang tua, semua kita, jangan pernah membawa ke rumah uang-uang yang tidak halal. Jangan. Makanlah dari apa yang menjadi gajimu. Makanlah dari apa yang menjadi hasil keringat. Jangan pernah memberi makan anak-anakmu dengan uang-uang yang tidak benar. Itu tidak akan menjadi darah daging dalam hidup anak-anakmu. Itu akan menjadi racun di dalam tubuh anak-anak. Saudara, kita ke istri kita bilang, tapi istri guru di satu SMK di Tondano, Nana sudah penggaji dari negara. Biar kayak itu gaji kurang. Itu di bangsa semua ini sama kuat. Belajar untuk mencukupkan diri dari apa yang negara berikan kepada. Jangan Nana terima raport, saudara itu daftar. Alasan itu daftar hadir, karena kira di sini ada DP nominal. Karena jangan bawa kamar itu. Doi kita bilang ke orang, maaf ya kita mungkin agak berlebihan. Kita tahu Tuhan kasih karunia kita. Salah satunya adalah agak fasilitas. Kita tahu kita akan dapat banyak keuntungan. Bahkan kita boleh menggunakan jabatan pelayanan untuk itu. Maka kita tahu. Bahkan Tuhan panggil kita justru untuk menentang hal-hal itu. Maka kita bilang pada istri, mama, biar dia orang sampai mati jadi keluarga pendeta yang susah. Orang nikmati daripada orang mendapat yang kaya banyak doi. Pada akhirnya orang menghina gereja, menghina darah Kristus, mencemari pengorbanan Kristus di atas kasih. Jadi jangan kau terima rapor. Dong pihak kasih itu rapor, jangan pakai itu daftar situ. Biar dia daftar apapun itu tidak usah. Jangan. Jangan kasih mau kamar itu. Bahkan kalau ada anak-anak yang penilaian tidak bagus, jangan doilah. Oh, bawa bunga Pak Haji. Jangan bawa bunga di pastori. Biar dia ini apa yang dia bilang? Cuma rumput di pastori daripada kita bawa bunga dari hasil-hasil yang berancam-ancam orang. Biar jangan bawa kabar. Satu waktu dia kata, Hani, kita nak minta tadi, kita tidak pakai daftar apa-apa. Maka tadi kan, so terima rapor terakhir itu kelas 3 semua lulus. Jika nak minta, kita tidak mau bahasain. Tidak minta, tidak mau bahasain. Nata ini dan lagi. Orang kasih bagaimana? Dan orang bilang, Ibu ini kan senang mau pengaruh tompe anak ini nggak semua lulus buat tompe anak. Tulang gua mana terima? Kita lihat bingung. Konsultasi bagaimana saya tahu tak terima ya. Gua mana itu? Tahu saya berbagi pada teman-teman. Tahu saya berbagi pada THR. Kalau orang dia orang talking motor jadi dia bilang kita dapat yang baru orang. Pak nggak jauh taruh kira apa? Kalau di sini ada toh? Dengan THL dan apa dapat sama. Terima kasih yang potong ke sekolah dan dapat taruh kira orang. Jadi kita selesai berbagi pada orang. Kau panganan masih ada 50.000. Berapa dia dapat tadi? Dia bilang sekitar 900 ribuan. Apa selesai berbagi pada orang. Terang ada gaji pada orang. Tapi maksud saya adalah berapa banyak dari kita. Saudara, kalau saudara mau hidup kudus, saudara ingat itu karena Kristus mati bagi. Saudara dipanggil untuk melayani Dia. Saudara dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Jangan bermain-main dengan dosa. Ibrani bilang sebab tanpa kekudusan tidak seorang
Allah, hiduplah di dalam kekudusan. Makanlah hanya dari hasil keringat, makanlah dari hasil kerja keras. Hiduplah benar, hiduplah jujur, bukan hanya nanti ketika engkau diawasi. Bahkan ketika engkau tidak diawasi, ingatlah Tuhan terus mengamati engkau. Satu waktu kita pernah masih di Tondano, diminta untuk pimpin ibadah di satu SKPD, saya tidak usah sebut, yang ada saudara keluarga di situ. Hari Senin, waktu ibadah Senin, kita sampai karena dong bilang ibadah jam 8, kita pergi di situ 10 menit lagi jam 8. Bukan terus buka, karena ada orang. Kira-kira 8:30 baru datang Mbak Ibu. 8:30 datang Mbak Ibu. Oh, pendeta ya. Karena dong kita bagi langsung kenal pendeta. Oh, pendeta selamat, kita bilang baru 1/2 jam. Oh, minta maaf pendeta. Tentang Ibu jam berapa ini kan Mbak? Dia bilang jam 8 pendeta. Kita pikir mungkin tidak apel di kantor bupati, tidak apel di kantor bupati. Dia bilang nah. Oh, mari apel. Ada ya pendeta? Kita bilang siapa sudah bagi? Dia senyum. Karena berapa pegawai sibuk? Dia bilang sekitar 27 atau 28. Oh. Kita bilang siapa? Sudah ini. Sudah tahu dia bilang. Tidak ada kuat di bos. Siapa? Waktu kadis tapi studi banding di Jakarta. Jadi orang sudah tahu tidak mau datang ke bos. Jadi orang sudah lah. Berapa banyak orang Kristen begitu? Hanya kelihatan disiplin, hanya kelihatan tertib, hanya kelihatan benar karena diawasi. Itu membahaya. Datang terlambat, pulang cepat. Jam istirahat, pergi kantin makan sampai 2 jam. Belum habis bulan sudah telepon, benar, sudah terlalu gaji. Saudara bagaimana akan menjadi saksi Kristus? Saudara dipanggil, dipilih untuk apa? Untuk melayani, untuk hidup kudus, dan yang terakhir, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tadi. Itu apa? Untuk memberitakan Injil melalui kata-kata kita dan melalui perbuatan-perbuatan kita. Amin.